Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Zafa Zadafila, biasa dipanggil Ziva dari MIT Bina Insan Cendekia. Hari ini aku ditugaskan sebagai pembawa acara podcast Edutor nih. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, di podcast kita hari ini kita akan membahas tentang konten kreator nih. Tentunya kita nggak sendiri, kita ditemani bersama tamu kita yang hebat dan juga keren, yaitu Kak Umar. Halo Kak Umar. Halo Ziva. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukannya akhir-akhir ini mungkin? Ya masih sama sih di dunia perkontenan. Oke, jadi memang Kak Umar ini kan memang konten kreator ya Kak ya. Nah, semoga Kak Umar hari ini tetap semangat ya. Semangat untuk terus. podcast kita hari ini. Nah, sebelum itu menurut kakak nih, kakak sebagai konten kreator ya, menurut kakak konten kreator itu apa sih? Apa ya, sebenarnya kalau kita sendiri ya, kalau dibilang konten kreator juga terlalu berlebihan juga. Kita cuma ini aja sih, apa namanya, kegiatan kita videokan, jadi kita posting cuma gitu aja sih kan Ziva. Jadi bukan yang benar-benar konten kreator banget lah gitu. Kita juga masih belajar juga gitu. Nah, oh ya, kita belum kenalan guys sih sebenarnya siapa Kak Umar ini, kok tiba-tiba langsung tanya pertanyaan ya. Nah, kita kenalan dulu ya teman-teman, sama siapa sih sebenarnya Kak Umar ini? Silakan Kak. Oke, perkenalkan saya Muhammad Umar, saya founder dari Seputar Pasuruan dan CEO dari CV Sekonjuan Group. Keren banget ya. Kalian udah tahu nggak sih akun Seputar Pasuruan sebenarnya? Kalau boleh jujur ini ya, saya masih follower baru dari akun Seputar Pasuruan. Nah, sejak kapan Kak Umar ini mulai jadi konten kreator atau mulai membangun akun Seputar Pasuruan ini Kak? Kalau Seputar Pasuruan sendiri ya Ziva, kita mulai di tahun 2015. Jadi ketika saya lulus dari SMA, bingung nih mau ngapain gitu kan. Akhirnya buatlah Seputar Pasuruan itu, karena memang pada saat itu masih belum ramainya sosial media. Kalau dulu masih rame di Facebook. Iya betul. Sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak ini kan, platform-platform juga. Sudah lama ya berarti dari 2015. Lumayan, hampir satu dekade. Iya keren. Itu 2015 aku masih SD teman-teman. Masih baru masuk SD. Oke. Apakah ada cerita gitu dari nama Seputar Pasuruan? Kalau cerita ya memang berawal dari keresahan sih Jiwa ya. Karena kalau di tahun 2015 itu mungkin kita menganggap Pasuruan ya segitu-gitu aja gitu kan. Nggak banyak orang yang tahu terkait masalah Pasuruan. Kalau awalnya namanya memang bukan Seputar Pasuruan tapi Kota Pasuruan, karena base kita atau tempat kita di Kota Pasuruan. Membuat namanya Kota Pasuruan. Dari situ terus kita coba ulik terkait masalah Kota Pasuruan nih, mulai dari sejarahnya, informasi apa aja yang di Kota Pasuruan. Terus ketika berjalan di awal 2016 kok Kota Pasuruan informasinya kayaknya memang udah banyak nih kita gali, kayaknya kita harus lebih melebarkan lagi ke Pasuruan Raya. Akhirnya namanya Seputar Pasuruan gitu. Jadi semuanya kita kulik, mulai dari sejarah, budaya, terus wisatanya dan lain sebagainya gitu. Sampai sekarang lari ke media informasi terkait masalah kondisi apapun yang terjadi di Pasuruan Raya. Oke, bener banget. Jadi emang akun Seputar Pasuruan itu isinya itu tentang informasi-informasi yang ada di seputar di Kota Pasuruan maupun kabupatennya ya, nggak cuma di kota kan ya. Betul. Jadi awal mula dulu adanya akun itu apakah berjalan sendiri atau sudah punya tim atau bagaimana? Ya 2015 kan masih belum kepikiran sampai sejauh ini ya, karena awalnya memang niatnya untuk memperkenalkan Pasuruan aja. Jadi awal berjalan sampai di tahun 2018-2019 itu saya berjalan sendiri. Kontennya apa adanya, ala adanya gitu kan. Akhirnya di tahun 2019 itu ada teman-teman yang memang sevisi, sepemikiran juga, dalam artian mereka pengen memperkenalkan Pasuruan lebih jauh lewat sosial media. Akhirnya banyak teman-teman juga yang bantu
Terus 2019, 2020 alhamdulillah sampai sekarang pun akhirnya juga banyak yang membantu juga gitu sih Pak. Oke. Nah, menjadi konten kreator itu apakah menjaminkan penghasilan gitu Kak, atau misalkan bisa dibilang menghasilkan cuan gitu? Kalau dulu sih enggak ya, kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin iya. Dan memang dari teman-teman juga yang konten kreator juga itu juga banyak menghasilkan dari situ. Jadi sekarang sosial media itu bukan hanya sekedar kita posting foto, posting video aja. Tapi dari konten yang kita buat itu juga bisa menghasilkan. Ada banyak banget sebenarnya cara-caranya yang bisa menghasilkan uang dari sosial media. Nah, biasanya itu dari apa aja Kak? Kalau Instagram itu lebih banyak dari iklan yang masuk ke kita atau endorse ya, kalau sekarang banyak yang diganti endorse. Jadi masing-masing platform itu beda-beda sih Pak. Kalau dari TikTok itu ada Shopee bukan TikTok Live, dari TikTok betul. Live, terus ada juga dari afiliasi yang keranjang kuning itu kan. Betul. Terus ada beberapa banyak lah, jadi banyak banget sumber-sumber yang bisa menghasilkan dari sosial media. Nanti kalau teman-teman yang menganggap HP-an aja itu cuma membawa waktu, bagiku kalau kita berjalan di sosial media atau kita fokus di sosial media dengan baik dan memanfaatkan itu dengan benar, pasti hasilnya juga lumayan banyak gitu juga. Nah, gimana caranya milih platform sosial media nih? Kayak kalau yang TikTok kan ada afiliator atau TikTok Live gitu ya. Nah, misalkan cara milihnya itu biar penghasilannya mungkin lebih banyak gitu ya. Cara milihnya gimana Pak? Gak usah dipilih sih, kalau bisa semuanya kenapa enggak gitu kan. Kalau memang tujuannya untuk tujuannya untuk mencari pendapatan lebih. Kalau jadi teman-teman itu semuanya itu satu kesatuan sih Pak. Jadi enggak aku main TikTok aja, aku main Instagram aja, aku main ini aja. Kalau kita memang pengen mendapatkan penghasilan lebih ya semuanya kita buat gitu. Kalau bisa semuanya kenapa harus satu aja? Betul. Semuanya menghasilkan kenapa harus pilih salah satu? Gitu. Keren. Nah, kalau misalkan bikin konten nih ya kayak bikin konten itu akun seputar Pasuruan ini ada target tertentu nggak, kayak misalkan jumlah viewers, jumlah like, atau ini konten harus viral nih gitu? Jadi kalau memang kalau di sosial media itu konten viral itu sebenarnya direncanakan gitu Pak. Nggak banyak orang yang tahu ya terkait masalah itu. Jadi konten viral itu bisa kita setting sedemikian rupa sehingga audiensku merasa kayak iki aku banget nih gitu kan. Tapi kalau di seputar Pasuruan karena memang ini informasinya media informasi ya kan, kontennya media informasi, kita nggak ada target sih Pak. Jadi memang kita menginformasikan apa yang ada di terjadi di Pasuruan sekarang di lapangan seperti apa ya itu aja gitu yang kita jelaskan gitu. Kalau konten-konten di seputar Pasuruan itu biasanya yang ramai itu tentang apa sih Kak? Banyak ya. Pertama terkait masalah wisata atau tempat baru. Wisata itu kan bisa wisata kuliner atau wisata hiburan keluarga dan sebagainya. Kalau ada hal baru dan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pasuruan itu pasti viral, pasti rame. Nah, selain itu ada biasanya itu dari ini. Kalau sudah kejadian, ada penangkapan dari pihak kepolisian, rilis itu kan itu rame. Biasanya karena kan sebelum ada penangkapan itu rame dulu, rame dulu, terus kan akhirnya belum tahu, akhirnya kan orang pengen penasaran kronologinya seperti apa, terus hukumannya seperti apa, itu juga akhirnya yang membuat rame. Gitu. Nah, kalau di akun seputar Pasuruan ini ada dibagi jenis-jenis kontennya kah, atau ada nggak konten unggulan gitu dari akun seputar Pasuruan? Kalau kita sih nggak ada ya, kita membeda-bedakan konten. Kalau memang hubungannya itu dengan Pasuruan, semuanya kita posting. Apalagi bisa dibilang seputar Pasuruan juga menjadi sarana atau media penyalur bagi masyarakat. Jadi kan kadang masyarakat butuh butuh informasi yang perlu disampaikan kepada beberapa instansi atau mungkin butuh penyebar luasan informasi. Kadang kan masing-masing daerah atau masing-masing kelurahan atau desa atau kelompok itu aku butuh ini nih aku buat event, butuh informasi disebarluaskan gitu kan.
Itu juga Oke. menjadi bagian dari tugas kami juga sih, Pak. Oke. Gitu. Nah, Seputar Pasuruan ini punya tagline ya Kak ya? Iya, Punya betul. tagline apa? Kenali dan cintai daerahmu. Kenali dan cintai daerahmu. Nah, kenali dan cintai daerahmu itu ada maknanya nggak sih Kak? Ya, kadang kan kita apa ya, itu bermasyarakat ya cuma ya pokoknya sekolah, pokoknya kerja, terus pulang, terus nyapa gitu aja kan. Tapi nggak banyak orang yang tahu terkait masalah tempat tinggal kita ini seperti apa gitu kan. Makanya sebelum kita mencintai daerah kita kenali dulu nih apa aja nih di dalamnya, ada apa aja gitu kan. Kadang orang dari mana? Dari Pasuruan gitu kan. Pasuruan itu on apa sih Ada tapi nggak apa tahu. aja, ya. Nah, tapi kan Betul, harus betul, kenali betul. dulu. Kenali dulu Pasuruan itu seperti apa, terus bisa dicintai nih Iya, gitu. betul. Karena tak kenal maka tak sayang ya Nah, teman-teman betul. ya. Nah, sejauh ini nih Kak, dari 2019, ada nggak konten yang paling berkesan gitu buat Kakak? Apa ya, kalau kita sih semuanya konten berkesan, apalagi kalau pas di awal-awal kita masih merintis banget itu juga kita hampir setiap hari itu keliling seluruh Pasuruan. Keren. Jadi mulai barat sampai timur kita sudah kelilingi semua. Keren. Potensi-potensinya kita juga sudah kita ambil juga, mulai dari atas gunung sampai di laut pun kita juga sudah keliling juga. Keren, Jadi ya itu yang menjadi kesan atau cerita nantinya bisa buat kita sharing-sharingan kayak gini ini. Jadi ada banyak banget potensi-potensi yang ada di Pasuruan yang masih belum diangkat. Banyak banget, nggak bisa dihitung. Kita ngomong satu daerah aja itu sudah banyak banget potensinya, tapi masih belum banyak orang yang tahu. Kalau kita lihat daerah Pasarpan ya, Oh iya. Pasarpan, Puspo, mungkin kita taunya ya wis jalan mau arah ke Bromo gitu kan. Iya, Tapi ternyata betul. kalau kita ulik dalam, ternyata di situ itu masih banyak banget potensi-potensi wisata atau potensi alam yang masih belum diangkat. Salah satunya kita ambil contoh aja banyak air terjun. Ternyata di situ tuh lebih dari 30 air terjun yang ada di daerah Pasarpan, Puspo, bahkan lebih ya. Lebih dari 30 air terjun yang masih belum mungkin dijamah atau dibuat wisata oleh pemerintah daerah atau warga sekitar. Jadi mungkin cuma warga sekitar aja, mungkin cuma dibuat cuci baju, cuma dibuat mandi Iya, gitu. iya, Ternyata betul, masih betul. banyak banget potensinya. Itu cuma dari satu desa atau dari kecamatan aja ya, belum dari kecamatan yang lainnya. Iya, betul. Jadi memang setiap daerah itu punya banyak banget potensi, punya banyak banget potensi yang belum diulik gitu ya. Bahkan kita, betul. aku juga baru tahu kalau misalkan di Pasarpan itu ada air terjun ternyata. Banyak banget. Oke. Terus apa nih yang membedakan akun Seputar Pasuruan sama akun-akun lainnya? Apa ya? Kalau kita sih memang lebih sebenarnya sama ya sih Pak ya, terkait masalah menginformasikan terkait masalah Pasuruan. Tapi kalau kita sih lebih pendekatan sama follower kita. Jadi DM yang masuk ke kita itu memang kita balas, kita respon. Pendekatan itu yang akhirnya membuat kita tim sama masyarakat itu lebih dekat. Makanya kenapa kok selama ini informasi kita up to date. Up to date terkait masalah kejadian di lapangan, karena memang kita dapat kiriman langsung dari follower kita, dari netizen kita, dan itu bisa bisa dipastikan itu memang kebenarannya gitu, kondisi lapangan yang sekarang terjadi kayak gitu. Jadi kan bukan dari timnya aja ya, jadi dari masyarakat itu dari bisa masyarakat ikut andil untuk ini iya, ya. Jadi betul. mungkin banyak yang nggak tahu terkait masalah itu. Jadi emang sebanyak apa sih timnya Seputar Pasuruan, pasti banyak yang mikir gitu kan, sampai informasinya itu update banget gitu. Kita nggak terlalu banyak timnya, tapi alhamdulillah kita itu dibantu sama teman-teman masyarakat netizen ini yang selama ini selalu nge-tag kita, selalu ngirim kita konten video atau fotonya. Ada informasi ini. Ada kejadian ini nih. Nah, itu sering mereka update ke kita gitu. Makanya informasi yang ada di Seputar Pasuruan itu insya Allah update gitu. Dan kita pasti memilih dan memilah konten-konten yang ini pantas apa enggak gitu. Yang seperti yang tadi dipertanyakan oleh Ziva, konten viral ini bakalan viral apa enggak gitu kan. Betul, Pasti kita betul. juga bakalan milih. Kalau hanya sekedar gini aja ya wes mungkin ya kurang viral gitu kan. Atau mungkin ketika kita posting ini akan menimbulkan pro kontra yang sangat banyak, ini besar. Ini dulu juga
dulu awal-awal karena kita masih baru pertama merintis ya, beberapa kali pernah jadi kayak gitu. Akhirnya kita mencoba belajar dari pengalaman, itu akhirnya kita meminimalisir konten-konten yang akan kita posting. Minimalisir untuk tidak terjadinya pro kontra itu tadi. Gitu. Pro kontra yang terlalu berlebihan. Iya, terlalu berlebih. Nggak bagus juga buat akunnya. Iya. Khawatirnya kan akhirnya memperkeruh suasana nantinya gitu kan. Padahal kita niatnya untuk memberikan informasi aja gitu. Bisa dapat dampaknya juga akhirnya ya. Itu sih yang akhirnya membedakan antara Seputar Pasuruan dengan akun-akun yang lain. Nah, kalau dalam dunia konten kreator itu kan pastinya ada persaingannya Kak ya. Pernah nggak sih Kak Umar ini dapat ancaman atau dapat sesuatu yang nggak enak gitu mungkin dari masyarakat atau apa gitu? Kalau persaingan sih enggak ya, karena kita selama ini tuh sistemnya kolaborasi. Kolaborasi dari teman-teman akun-akun lainnya. Nah, terkait masalah ancaman, selama ini belum pernah ada ancaman, tapi lebih ke ini sih kalau semuanya ada sesuatu hal yang kita posting ada yang nggak berkenan, kita coba komunikasi dulu. Komunikasi dulu yang sekiranya itu ini menimbulkan banyak kegaduhan, ya wes kita take down. Tapi alhamdulillah sampai detik ini ya kita hampir jarang banget terkait masalah itu. Karena memang selama ini kita posting kita selalu memberikan informasi yang benar-benar informasi yang emang ada kenyataannya fakta, di lapangannya fakta gitu. Jadi nggak kita tambah-tambahin, nggak kita kurang-kurangin, akhirnya itu kan yang nanti kan menimbulkan permasalahan. Iya betul. Nah jadi Kak Umar sempat mention kolaborasi, berarti di dunia konten kreator itu ada komunitas gitu ya? Alhamdulillah ada, bukan komunitas ya, tapi lebih kayak perkumpulan teman-teman gitu aja. Jadi kalau di Pasuruan itu ada masing-masing akun-akun, kita kalau ngopi bareng sharing-sharing ya sering gitu. Terus di Jawa Timur juga ada, di Indonesia juga ada. Jadi memang kita sama teman-teman pegiat sosial media ya, itu sering sharing-sharing bareng, sering komunikasi bareng. Jadi enak lah kita menambah ilmu, menambah jejaring, menambah relasi juga gitu. Nah, untuk bikin konten itu sendiri harus punya skill kah Kak, atau ya udah penting jalan aja dulu gitu? Kalau skill sih bisa diasah ya. Yang penting itu ya itu kemauan. Kalau skill, karena kalau dari saya pribadi, saya memang bukan basicnya orang yang suka buat konten, karena memang dari SMK jurusannya TKJ, terus kuliah awal juga jurusannya tekstil, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi akhirnya dari sebuah pekerjaan itu tuntutan ya akhirnya saya belajar untuk membuat video, belajar untuk membuat konten yang menarik itu seperti apa, belajar foto dan sebagainya. Itu memang saya pelajari mulai dari nol dan itu otodidak. Beberapa kita belajar dari sosial media, beberapa juga saya ikut kelas. Jadi memang untuk upgrading skill kita sih, dan teman-teman semua yang ada di timnya Seputar Pasuruan sampai detik ini pun kita masih belajar. Yang penting punya niatnya dulu. Niatnya itu yang paling penting. Cuma kalau kita punya skill atau kita punya alat-alatnya tapi nggak ada niat untuk membuat konten, buat apa gitu ya? Ya wis nggak jalan jadinya. Nah, tips untuk membuat konten yang konsisten apa aja? Ya ini sih konsisten itu kan berlandaskan dari ini ya, hati kan kita mainnya kan. Kalau kita nggak suka mulai awal atau terpaksa atau hanya sekedar FOMO kan kayak ikut-ikutan gitu kan, ya wes itu agak susah sih Pak. Tapi kalau kita niatkan untuk ya wes aku membuat informasi atau membuat konten terkait masalah ini, nah pembuatan kontennya sendiri pun itu lebih enak kalau menurut saya ya, itu lebih enak sesuai dengan passion kita atau hobi kita atau mungkin aktivitas kita. Karena kalau suatu hal yang tidak kita tahu terus kita buat konten, akhirnya memaksakan kan jadinya. Betul. Akhirnya bingung. Kalau teman-teman pelajar kayak Ziva ini sebenarnya lebih enak ya aktivitas keseharian di sekolah, kalau memang di sekolah diperbolehkan untuk bawa HP ya.
Itu malah lebih Mini enak, vlog gitu mini ya. vlog atau menceritakan Oke. terkait masalah Daily rutin gitu. keseharian di sekolah seperti Oke, apa, oke. terus guru-gurunya seperti apa, Oke. itu sih. Nah, dalam membangun branding sebuah akun itu hal-hal apa aja nih yang harus diperhatiin? Balik lagi ke ini ya, ke tujuannya. Kalau kita Pasuruan ya harus kita memperkenalkan Pasuruan secara detail terkait masalah apa-apanya di Pasuruan. Jadi akhirnya kan itu kebentuk brandingnya. Tapi masing-masing itu kan juga beda-beda sih Pak. Kalau kita branding orang itu juga beda. Terus branding produk itu juga beda. Jadi nggak bisa disamakan. Tapi yang paling utama adalah ketahui dulu apa yang akan kita angkat. Ya harus dipahami Dulu ya. Kalau saya mau ini branding personal. Oke. Apa nih yang menjadi kelebihan saya dan kekurangan saya dulu nih. Kalau kita udah tahu kelebihan dan kekurangan kita akan lebih mudah untuk membuat kontennya. Sebuah branding personal. Termasuk pun produk pun sama. Kalau kita udah tahu nih kelebihan dan kekurangan dari produk kita akan tahu gimana caranya membuat konten dari sebuah produk itu tadi. Kalau kita nggak tahu kelebihan atau kekurangannya ya susah juga kita mau membuat konten, akhirnya kan asal-asalan kontennya. Mungkin ada cerita menarik yang nggak bisa dilupakan selama jadi konten kreator di Apa ya? Ya yang nggak bisa dilupakan ya itu tadi sih, kita kebersama-sama teman-teman untuk cari konten sampai pelosok-pelosok, bahkan kita sampai naik turun gunung, sampai naik turun sungai juga. Bener-bener wah sih itu. luar biasa sih. Dan aku juga ternyata baru tahu kalau beberapa daerah di Pasuruan itu di pelosok-pelosok itu ternyata masih banyak potensi yang belum diangkat. Banyak banget. Jadi akhirnya kan kita punya wawasan tambahan dan senengnya itu kita juga tahu kegiatan di masyarakat itu seperti apa gitu kan. Mungkin ada saran untuk kita biasanya kan remaja-remaja ini aku pengen jadi konten kreator, enak banget kayaknya gitu. Mungkin ada saran buat temen-temen teman-teman untuk yang mau jadi konten kreator gitu. Sarannya ini sih kalau memang niatnya untuk menjadi konten kreator ya teman-teman harus mulai dulu untuk buat. Selebihnya kan nanti ini otodidak ya. Di awal memang nggak sebagus konten kreator ini udah jalan. Iya, betul. Mereka pun ataupun saya pun nggak di posisi sekarang pun itu juga nggak secepat itu gitu kan. Ada proses yang kita lalui. Jadi mulai dari proses awal A sampai Z itu ya kita nikmati gitu kan. Yang penting adalah konsistensi. Konsistensi terkait masalah kontennya. Kadang buat konten ini nggak ngangkat ya wis aku pegang buat konten lagi. Padahal masih ada cara lain atau tema lain mungkin atau konsep lain yang bisa dibuat untuk buat konten. Dan teman-teman pun juga banyak yang awalnya itu kontennya apa, terus sekarang ternyata jadi apa gitu kan. Itu juga akhirnya ternyata memang netizen ini random. Awal kita menceritakan terkait masalah si A nih atau kondisi A, ternyata nggak menarik. Terus kita membuat asal-asalan ternyata menarik, ya wes itu yang dibuat gitu. Nah itu yang akhirnya konsisten, itu yang akhirnya bisa dilihat ternyata memang semua itu by proses, nggak tiba-tiba langsung ujuk-ujuk jadi gitu kan. Kecuali kalau kita memang dari keluarga yang memang dari keluarga public figure, beda lagi. Kalau anaknya artis kan ngevlog aja udah ini, jangan kan gitu, ngevlog lahir aja udah buat Instagram udah banyak followernya gitu kan. Betul. Jadi nggak perlu lahir ini, anaknya ini. Ya, jadi nggak perlu susah payah untuk membuat konten kalau gitu. Jadi harus niat, harus konsisten. Betul. Nah, ini udah pertanyaan terakhir ini Kak. Apa harapan Kak Umar untuk akun seputar Pasuruan ke depannya? Pengen seperti apa? Atau mungkin ada rencana jadi media resmi gitu Kak? Ya, tentu dengan sejauh ini kita melangkah ya sampai di tahun ke-9, kita tetap akan terus berusaha memberikan yang terbaik ya untuk masyarakat Pasuruan. Dan kita juga sekarang lagi benar-benar menata ulang terkait masalah kontennya, informasinya, dan kita juga
proses untuk pembuatan website dan lain sebagainya. Banyak lah yang sekiranya itu kita berharap Suara Pasuruan tetap menjadi media apa ya yang digemari atau yang disukai sama masyarakat Pasuruan. Kalau menjadi media resmi kita jalan aja dulu lah, kita nggak ada target yang sampai gitu. Yang kita utamakan adalah gimana caranya kita menjadi wadah informasi yang bisa dipercaya oleh masyarakat Pasuruan dan menjadi wadah penyalur informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Pasuruan. Mungkin yang terakhir ada closing statement untuk teman-teman yang nonton di podcast Edutor ini. Ya, buat teman-teman Pasuruan ya. Jadi kalau teman-teman memang mau belajar terkait masalah dunia perkontenan, dimulai aja dulu. Semua itu by proses. Jadi teman-teman kalau dimulai sekarang, nantinya lebih enak gitu. Kalau hanya sekedar di angan-angan aja percuma gitu. Karena nggak ada dampaknya nantinya. Kalau teman-teman dimulai sekarang, terus prosesnya terus dilakukan jiwa ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan hasilnya di suatu saat nanti. Karena kalau hanya sekedar FOMO atau ikut-ikutan percuma. Nggak ada keinginan untuk keberlanjutan. Tapi kalau keinginannya tujuannya jelas, oh ternyata memang konten kreator itu enak ya. Jadi dilihat enaknya aja nggak apa-apa, dilihat enaknya aja. Oh ternyata jadi konten kreator itu enak ya, makan dibayar, udah dapat makan gratis dibayar lagi betul, gitu kan, sudah dapat produk dibayar lagi masihan. Kalau pengen seperti itu ya mulai dari sekarang gitu, dimulai dari sekarang. Kalau nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi. Gitu. Nah jadi teman-teman yang pengen jadi konten kreator tuh kalian harus niat dimulai aja sekarang, nggak bisa nggak apa-apa sambil belajar, pelan-pelan sambil belajar. Terima kasih banyak ya Kak Umar sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Selesai sudah pembahasan podcast kita hari ini bersama Kak Umar. Semoga teman-teman semua bisa belajar banyak tentang konten kreator dan juga makin semangat yang pengen jadi konten kreator. Aku sebagai pembawa acara pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.